Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Munadal Iman, jurusan D3 Permesinan Kapal dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak seberkat rahmat dan hidayahnya lah kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat makan, nikmat minum, dan banyak sekali nikmat lainnya. Salat serta salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara acara ini. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW merupakan panutan terbaik umat manusia. Bukan cuma umat muslim, tapi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Diutus sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Sebagai panutan terbaik, tentunya banyak sekali amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat kita ambil. Terutama ada 4 sifat wajib Rasul yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sidik. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar as-sidik yang berarti benar, jujur. Nabi selalu berkata benar, tak pernah berbohong. Bahkan musuh Nabi pun mengakui hal ini. Abu Jahal berkata, "Kami tak mengatakan engkau dusta. Kami menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Beliau selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Hadis riwayat Ali radhiyallahu anhu. Contohnya, saat Nabi Muhammad SAW berjualan baju, ia mengatakan dengan sedetail-detailnya tentang kondisi baju yang ia jual. Di sini berlubang, yang ini kainnya tidak terlalu bagus, yang ini begini, yang itu begitu. Mari kita perhatikan orang-orang zaman sekarang. Mereka malah berlomba-lomba untuk mengeluarkan kata-kata manis, mencoba merayu calon pembelinya agar mereka mau membeli barang yang mereka jual, dan menyembunyikan kebenaran tentang barang tersebut. Kalau kata orang-orang sekarang mah, jangan ada dusta di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurbah wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun itu kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Bukan cuma perkataan yang harus benar, namun perbuatan pun harus benar. Orang sekarang melakukan sesuatu berdasarkan prinsip katanya sih harus gini, katanya sih harus gitu. Berpedomanlah kalian pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan kalian temukan kebenaran. Yang kedua, amanah, yang berarti dapat dipercaya. Kepercayaan itu sangat sulit didapat, sangat mahal harganya. Namun sekali rusak, hancur sudah. Jika kita diberikan amanah, maka harus kita lakukan sebaik-baiknya. Ini tidak sudah diberikan amanah untuk mewakili, harusnya mengayomi, melindungi, malah melakukan korupsi, nepotisme, dan banyak hal lainnya. Jangan yang itu deh. Dari hal yang sederhana, pas orang tua kita nyuruh, "Dek,
tolong sapuin itu dulu ya, nanti. Terus kita jawab, iya, bentar doang. Ujung-ujungnya juga nggak dikerjain. Ayo, siapa yang gitu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum la'allakum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang diberikan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang ketiga, tablik berarti menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya untuk umat-umatnya. Tak ada satupun ayat yang disembunyikannya. Namun lihatlah orang-orang zaman sekarang. Mereka malah menyembunyikan ilmu-ilmu yang mereka punya. Contohnya, sekarang kan lagi musim ujian nih. Terus ada yang bilang, kamu belajar apa ya? Aku bingung nih buat mau ujian. Dibalas oleh temannya, aduh aku juga bingung nih, gak tahu mau belajar apa. Padahal dia udah ikut les, ikut pelatihan, ikut privat pula, semuanya diikutin oleh dia. Contoh yang lain, ada yang bilang sambil malu-malu kecil, sampein dong salam aku sama si Anu. Nah, yang disuruh menyampaikan harus menyampaikannya sampai kepada tujuan. Wajib itu hukumnya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, yang terakhir, fatonah, cerdas. Seorang muslim dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Bukan cuma dari buku, tetapi kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Yang nantinya pelajaran-pelajaran ini akan membuat kita menjadi orang yang bukan cuma pintar, namun juga cerdas dan bijak. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakanmu. Dengan menjadi orang yang cerdas dalam menentukan keputusan, kita akan bijak, tak terbawa emosi apapun yang dapat merugikan kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, sifat-sifat ini akan menuntun kita untuk selalu berada di jalan kebenaran, selalu berada di jalan yang lurus. Tak mesti sempurna, karena sebagai manusia kita tak luput dari kesalahan. Namun tetap harus melakukan sebaiknya, mengamalkan sifat-sifat ini. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Undur ma qala wala tanzur ma qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.